dan terlihat ada beberapa keringat yang muncul di wajahnya pada saat itu. Yayat mendekat ke arah dinding tersebut. Dia mengambil batu bata itu dan melihat permukaannya. Batu bata itu nampak tidak nempel dengan semen yang ada di dinding tersebut. Permukaannya masih berwarna merah, sehingga dia sendiri bingung atas apa yang dia lihat. Wah, bener si Udin nih, kelewatan kayaknya. Ini batu bata satu, kata Yayat dengan nada yang bingung. Namun baru saja dia berkata seperti itu, dia tiba-tiba mencium sesuatu. Bukan bau kapur atau semen yang mendominasi ruangan ini, namun ada bau lain yang membuat keningnya semakin mengkerut ketika dia diam sendirian di ruangan itu. Kenapa jadi bau amis daging ya? Gumam Yayat dengan wajah yang makin pucat. Bau itu seperti bau ketika Yayat melewati pasir daging ketika dia akan bekerja. Dia ingat betul bahwa bau seperti ini bau tukang jagal yang sedang membelah perut sapi di depan matanya, sehingga bau darah segar dan bau jerogan yang keluar tercium dengan jelas. Namun tidak ada pemotongan daging di sini. Bahkan kandangnya pun tidak ada. Rumah ini hanya rumah yang berdiri sendiri di tengah perkebunan teh yang luas. Dan tidak ada apapun selain rumah itu di tempat ini. Karena semakin panik, Yayat mencoba acuh dengan bau tersebut. Mungkin dia merasa bahwa bau itu berasal dari luar, tepatnya dari lubang yang ada di dinding tersebut. Dia kembali melirik ke lorong, dan Udin nampaknya masih belum kembali, sehingga dia memutuskan untuk mengerjakannya sendiri sekarang. Si Udin lama amat tidur gitu ya dia, katanya sambil mengambil sendok tembok dan melapisi seluruh pinggiran batu bata itu untuk menempelkan lagi ke arah tembok tersebut. Dia menarik napas panjang, lalu dia berjalan kembali mendekat ke arah dinding yang bolong itu sambil mengangkat tangannya dengan yang sedang memegang batu bata. Namun ketika dia akan menempelkannya, dia baru sadar pemandangan di belakang itu semakin gelap, bahkan lebih gelap dari apa yang tadi dia lihat. Yayat hanya terdiam, jantungnya berhenti berdetak secara sesaat. Dia mencoba untuk menarik napas panjang dan menganggap bahwa itu hal yang biasa. Tapi tepat ketika dia akan mendekat tangannya lagi, tiba-tiba kedua matanya membelalak dan batu bata yang dia pegang mendadak jatuh dari tangannya. Bagaimana tidak, kegelapan di balik tembok itu seperti hidup, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat di balik tembok itu, yaitu sebuah mata dewasa yang nampak miring dan berkedip sambil melirik ke arahnya yang ada di dalam ruangan. Goblok naon eta? Apa itu? Teriak Yayat. Seketika mundur ketika melihat hal tersebut. Tubuhnya langsung bergetar dengan kaki yang nampak lemas ketika melihat mata itu muncul, mengintip dirinya di luar. Rasa takutnya langsung mengejar ke seluruh tubuh. Keringatnya semakin deras dan wajahnya langsung mendadak makin pucat. Udin. Yayat langsung berteriak. Dia kembali membalikkan tubuhnya dengan niat ingin meninggalkan ruangan tersebut. Namun baru saja dia melangkah, salah satu kakinya menginjak gundukan adukan semen yang tadi ditinggalkan oleh Udin. Seharusnya itu hanya tumpukan pasir dan semen, namun ketika Yayat menginjaknya, tiba-tiba push, kakinya amblas, tubuhnya masuk ke dalam adukan semen itu dan seperti masuk ke dalam lantai yang ada di bawahnya. Ada apa ini? Kenapa jadi seperti ini? Teriak Yayat dengan nada yang panik. Dia berusaha keluar dari adukan semen yang menghisapnya itu, namun tubuhnya seperti terkunci, sehingga dia hanya
bisa sekuat tenaga untuk meminta tolong agar dia bisa keluar dari adukan semen ini. Tolong, tolong, tolong. Yat berusaha berteriak, namun tidak ada apapun di sana selain pintu yang terbuka dan lorong yang kosong. Udin yang selama ini keluar dari ruangan ini pun tidak pernah kembali. Dan dia hanya terus berusaha agar keluar dari adukan semen tersebut. Dengan sebuah mata yang mengawasinya di balik tembok yang di belakang itu. Yayat menjerit sekeras-kerasnya, namun dia tidak bisa keluar. Karena dia merasa bahwa ada beberapa tangan yang menarik pinggang dan pahanya. Setengah baju Yayat yang sudah tenggelam dari adukan semen tersebut, Yayat semakin panik. Dia mencakar-cakar lantai yang ada di depannya dengan kuat. Namun tubuhnya semakin tenggelam secara perlahan. Tubuhnya mulai turun dan kini menyisakan dada dan kepalanya saja yang masih berada di permukaan lantai. Bau amis darah yang tadi sempat tercium kini tercium kembali. Bahkan baunya kini semakin pekat. Sehingga dia hanya menggelengkan kepalanya di tengah kepanikan yang dia rasakan pada saat itu. Di tengah-tengah kepanikannya itu, tiba-tiba terdengar sebuah langkah kaki yang menggema di arah lorong. Hal itu membuat Yayat langsung melirik ke arah pintu yang terbuka. Dan ternyata itu adalah pemilik rumah ini. Karena kini tubuhnya semakin tenggelam dan hanya menyisakan leher dan kepalanya. Dia hanya bisa berteriak ketika sosok itu datang dan berdiri di depan pintu yang terbuka itu. "Pak, tolong, tarik tubuh saya, Pak. Pak, tolong, Pak," teriak Yayat dengan nada yang panik. Dia terus berteriak sambil melihat sosok itu. Namun ketika dia melihat sosoknya dengan jelas, dia baru sadar bahwa meminta tolong kepadanya itu adalah kesalahan. Bagaimana tidak, sosok penghuni yang berdiri di depan pintu tersebut seperti membuatnya terdiam. Kedua matanya kembali membelalak ketika dia melihat ada sesuatu yang salah ketika dia datang di hadapannya. Tepat di salah satu tangannya, dia melihat bahwa sosok itu sedang memegang sesuatu dan itu adalah potongan tangan manusia dengan tulang dan urat yang masih terlihat jelas olehnya. Bukan hanya itu saja, Yayat mengenali potongan tangan itu karena gelang akar yang hitam di salah satu tangannya. Udin, gumam Yayat yang tidak percaya dengan apa yang dia bawa. Dia kembali melirik ke potongan tangan itu, dan di sana dia melihat bahwa jari-jarinya tersebut masih memegang sobekan semen yang mungkin akan dibawa ke tempat ini. Setelah dia suruh beberapa saat yang lalu.